Siapa Milian Manhoef, penyerang Stoke City yang pas dengan kebutuhan Shin Tae-yong di timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum lama ini mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan dua pemain naturalisasi berposisi penyerang. Ula Romeni sempat jadi nama paling panas, namun sang pemain belum dipastikan bakal membela skuad Garuda. Selain Ula, ada satu penyerang lagi yang kini sedang gacor. Ia adalah Milian Manhoef yang justru bisa pas untuk memenuhi kebutuhan Shin Tae-yong. Jika diproses, Milian Manhoef bakal melengkapi lini serang timnas Indonesia. Pemain yang berkarier di Stoke City ini bisa tampil di sayap kanan atau kiri. Milian Manhoef adalah pemain yang lahir pada 3 Januari 2002, artinya usianya kini masih 22 tahun yang membuatnya jadi potensial. Adapun pemain 22 tahun ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sebab kakeknya adalah orang Indonesia. Terlepas dari Belanda Suriname, dia juga memiliki akar keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Kakek Miliano merupakan orang Indonesia, ditulis Football Talent Indonesia ID. Bahkan Manhoef juga menyertakan bendera merah putih di bio Instagram. Nah, melihat potensinya yang sedang bagus di lini serang, ia bisa pas dengan kebutuhan Shin Tae-yong saat ini yang ingin menambah penyerang di timnas Indonesia. Media Vietnam sebut timnas Indonesia pecahkan 2 rekor di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam dan Tri menyebut timnas Indonesia sudah memecahkan 2 rekor di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya bahkan lebih bagus dari timnas Thailand dan timnas Vietnam. Rekor pertama adalah jumlah penonton. Dari pengumuman resmi, jumlah total penonton di SUGBK adalah 70.059 orang. Angka itu melebihi rekor sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dipegang laga timnas Irak versus timnas Oman pada 5 September 2024 dengan 63.720 penonton. Rekor kedua lebih membanggakan, menurut Dantri, 2 poin yang diraih timnas Indonesia di 2 laga awal, membuat skuad Garuda sejauh ini adalah kesebelasan Asia Tenggara terbaik di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dengan 2 poin dari 2 laga, Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang belum terkalahkan di 2 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Diulas Dantri, dikutip Kamis, 12 September 2024. Menariknya, capaian Indonesia itu melewati timnas Thailand, 2018, dan timnas Vietnam, 2022, di fase yang sama. Ketiga kesebelasan itu kebetulan sama-sama berjumpa timnas Arab Saudi di 2 laga awal. Anak asuh Shin Tae-yong sendiri sudah sukses menyamai jumlah total poin Thailand di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dari hasil 10 laga. Sedangkan, butuh 2 angka lagi untuk setidaknya menyamai raihan Vietnam di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2022. Pasukan Graham Arnold tertunduk lesu setelah gagal meraih kemenangan pada laga kedua mereka di Grup C. Australia harus puas berbagi poin dengan timnas Indonesia. Jackson Irvine dan rekan-rekan gagal mencuri kemenangan setelah ditahan imbang Martin PSCS di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Australia sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Tim tamu bahkan berhasil melakukan penguasaan bola hingga 63%. Tim arahan Graham Arnold itu juga terus membombardir lini pertahanan timnas Indonesia dengan 19 kali tembakan yang 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara skuad Garuda yang cenderung bertahan hanya mampu menghasilkan 2 kali tembakan berbahaya. Australia yang diasuh Arnold makin mendominasi pertandingan. Sementara Indonesia tanpa kehilangan ide, hanya berhasil melepaskan 2 tembakan di babak pertama, ditulis Jack Rivera. Babak kedua berjalan lebih seimbang, tapi Australia kembali memegang kendali permainan. Indonesia sempat mengancam lewat serangan balik tapi berhasil digagalkan Soutar dan Burgess yang tampil gemilang, tambah salah satu masyarakat Aussie tersebut. Lebih lanjut, masyarakat Australia pun menyayangkan tim mereka gagal meraih kemenangan di laga kontra timnas Indonesia. Sayangnya, hasil akhir tidak memihak untuk Australia, tim meninggalkan Jakarta dengan membawa pulang 1 poin usai ditahan Indonesia dengan skor sama 0-0. Berlanjutnya, kita sangat kecewa dengan 2 hasil di awal kualifikasi ini. Namun apa boleh buat tim lawan mampu memberikan kejutan, tutup Jack Rivera. Dengan demikian Australia saat ini menduduki peringkat kelima dengan 1 kali kalah dan 1 hasil imbang dari 2 laga awal di grup C. Puji ketangguhan Martin Paes, Ibnu Jamil sebut, Onana menangis melihatnya. Ibnu Jamil tak ketinggalan menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024, malam. Kali ini, Ibnu Jamil menonton aksi laga timnas Indonesia itu di rumahnya saja lewat tayangan televisi. Bismillah, glory Garudaku, ditulis Ibnu Jamil di Instagram Story Ibnu Jamilo,
Selasa, 10 September 2024. Saat pertandingan itu, kiper timnas Indonesia Martin Paes berhasil mempertahankan gawang Indonesia dari serangan-serangan yang diberikan oleh Australia. Tak ayal semua masyarakat Indonesia memuji kemampuan Martin Paes tersebut. Tak terkecuali Ibnu Jamil, di bagian feed Instagramnya, suami Ririn Ekawati itu membagikan foto Martin Paes dengan keterangan skor 0-0 antara Indonesia versus Australia. Onana menangis lihat Paes. Alhamdulillah dapat poin penting dari Australia. Good job lads, tulis Ibnu Jamil. Ibnu Jamil juga memuji ketangguhan Martin Paes yang berhasil menggagalkan semua serangan yang diberikan Australia. Sehingga skor pun berakhir imbang. Salut untuk fighting spirit semua pemain dan tentunya juga untuk Martin Paes yang sangat tangguh menjaga kesucian gawangnya malam ini. Gagah kamu Jonku, pungkas Ibnu Jamil. Media Jepang, Natho Sport soroti pemain keturunan Jairo Ridewald yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum dimulai, namun pemain 27 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya gelandang 27 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Natho Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Jairo Ridewald, pemain berposisi gelandang yang bermain untuk klub Antwerp Liga Pro Belgia, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang. Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng, mereka akan memberi kejutan, tegas Natho Sport. Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu tim yang cukup berbahaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut pelatih Filipina Tom Saintfiet. Hal itu bahkan disampaikan Tom Saintfiet kepada media Inggris setelah Filipina disingkirkan oleh timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah pasukan Shin Taeyong mengeklaim posisi kedua fase grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran sebelumnya. Kendati demikian, jalan skuad Merah Putih selanjutnya tidaklah mudah. Pasalnya, mereka telah ditunggu tim-tim kuat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hal itulah yang sebetulnya membuat timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk melaju ke putaran berikutnya. Akan tetapi, pelatih Filipina Tom Saintfiet menolak keras anggapan yang menyebut jika timnas Indonesia menjadi tim terlemah di grup tersebut. Saya benci kekalahan, tapi, kekalahan, itu juga sudah diduga, Indonesia terlalu kuat, ada banyak pemain Eropa di sana, ucapnya. Tom Saintfiet bahkan mengingatkan kepada tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar lebih mewaspadai timnas Indonesia yang berstatus sebagai kuda hitam. Arab Saudi, Australia dan Jepang harus waspada jika bertemu dengan Indonesia, mereka tentu akan semakin kuat dari waktu ke waktu, tegas pelatih Filipina tersebut. Legenda timnas Jepang, Keisuke Honda memberikan pujian untuk timnas Indonesia. Pujian tersebut diberikan usai skuad Garuda berhasil menahan imbang Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia memaksa Australia berbagi angka dengan bermain imbang tanpa gol. Soceros, julukan timnas Australia, sebenarnya tampil mendominasi jalannya pertandingan. Namun, pasukan Shin Taeyong bermain sangat solid hingga berhasil mencuri poin dari Jackson Irvine dan rekan-rekan. Hal itu pun membuat legenda timnas Jepang memberikan pujian terhadap penampilan anak asuh Shin Taeyong tersebut. Sang Garuda bermain sangat solid, mereka mampu beberapa kali memberikan ancaman ke kubu lawan, ditulis Keisuke Honda tersebut. Apalagi kiper Indonesia, Martin Paes beberapa kali berhasil menggagalkan tembakan dari pemain Australia, lanjutnya. Ini tentu menjadi kejutan untuk semua orang. Indonesia sudah tidak bisa dianggap enteng, mereka pesaing yang harus diperhitungkan, tegasnya.
Hasil imbang kontra Australia membuat timnas Indonesia saat ini mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan di grup C. Sementara Australia merosot ke posisi 5 dengan baru mengumpulkan 1 angka. Didominasi pemain keturunan top Eropa, legenda timnas Belanda, Ruud Gullit optimis masa depan timnas Indonesia cerah. Legenda timnas Belanda, Ruud Gullit menilai masa depan skuad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini timnas Indonesia didominasi pemain keturunan yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Ruud Gullit merupakan legenda timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Jika ditilik lebih jauh, Ruud Gullit merupakan anak dari ayah yang bernama George Gullit lahir di Suriname namun memiliki darah keturunan Maluku. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, Ruud Gullit menilai kalau timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain keturunan yang berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi karena saat ini banyak pemain keturunan, Ruud Gullit, dipetik dari BBC Sports. Ruud Gullit pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, lanjutnya. Itu menjadi salah satu mimpi saya ingin menjadi bagian ciptanya sejarah besar di tanah kelahiran ayah, tegas Ruud Gullit. Pemain Derby County menunggu panggilan dari PSSI untuk membela timnas Indonesia. Nama Kenzo Goodman belakangan ini memang cukup menarik perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Penampilan gemilangnya di Liga Utama Belanda dan Inggris cukup untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Kenzo. Tak sedikit masyarakat yang berharap pemain berusia 22 tahun bisa dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Pemain berdarah Suriname Belanda pun akhirnya angkat bicara mengenai peluangnya membela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu akun Instagram Indonesia Abroad beberapa waktu yang lalu. Kenzo mengatakan bahwa dirinya bersedia bermain untuk timnas Indonesia, namun dengan kondisi tertentu. Tergantung momennya pas, pemanggilan dari timnas Indonesia, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Ia baru bersedia membela timnas Indonesia jika dipanggil oleh PSSI saat ini, tapi Kenzo mengaku akan menolak jika PSSI terlalu lama memanggilnya. Pasalnya sang pemain juga mempunyai peluang bermain bersama timnas Belanda dan Suriname. Jika PSSI memanggil saya sekarang, saya akan siap bermain untuk Indonesia, namun jika terlalu lama mungkin saya akan bermain untuk Suriname, lanjut kutipan tersebut. Media Jepang, Football Tribe Japan menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Bahkan Football Tribe Japan melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul, Indonesia akan guncangkan Piala Dunia dengan membawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Dalam artikel itu, Erick Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontak dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan demi kebaikan bersama. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erick Thohir. Football Tribe Japan juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erick berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat timnas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim nasional kita, Jepang, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya. Saya rasa Indonesia akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, sekarang mereka tidak bisa dianggap remeh, tegas media Jepang tersebut. Media Thailand, Thairat Sport yakin timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Australia dan Arab Saudi. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Australia dan Arab Saudi. Ini merupakan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C.
Pertandingan pertama dijadwalkan terlaksana di Stadion King Abdullah Sport City pada 6 September 2024 melawan Arab Saudi. Sedangkan laga kedua digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September 2024 melawan Australia. Media Thailand sendiri sangat yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan Australia dengan kekuatan skuad yang sekarang. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang seimbang dengan rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia kemarin, tutur Thairat Sport. Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik, saya rasa semua harus mengakuinya, lanjutnya. Kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Australia dan Arab Saudi. Saya rasa Indonesia akan memenangkan pertandingan tersebut, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia, lanjut media tersebut. Meski begitu, Thairat Sport memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Arab Saudi dan Australia. Ia lalu memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya, syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Namun Arab Saudi dan Australia juga merupakan tim yang sangat bagus. Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan round 3 ini, tegasnya. Media Arab Saudi menyoroti melimpahnya pemain keturunan top Eropa yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Fenomena itu membuat skuadron Garuda bisa meningkatkan kekuatan tim nasional dengan cepat. Salah satu media Arab Saudi yang membahas hal tersebut adalah Yalal Sport. Mereka menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda, membuat timnas Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pemain naturalisasi top Eropa? Tulis judul artikel Yalal Sport dikutip Bola Timnas. Proyek naturalisasi terus dijalankan demi timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, PSSI bahkan lebih gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Rekor dipecahkan saat mereka memanggil 10 pemain naturalisasi untuk 2 laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Yalal Sport. Yalal Sport pun mengulas dalam aspek sejarah bahwa timnas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi karena sempat jadi jajahan Belanda. Visi PSSI juga tidak terlepas dari faktor sejarah. Karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan Belanda sejak tahun 1800 hingga kemerdekaannya pada tahun 1945, tulis Yalal Sport. Hubungan kedua negara terus terjalin hingga saat ini, termasuk di bidang sepak bola yang banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh di sana. Selain itu, melalui Belanda, masyarakat Indonesia juga melakukan migrasi ke negara-negara Eropa lainnya. Ini tentu menjadi ancaman yang cukup berarti untuk tim nasional Arab, sebab kita akan bertemu dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tegas media tersebut. Devine Rens berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Devine Rens. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela Ajax Amsterdam telah berbicara terang-terangan. Devine Rens yang masih berusia 21 tahun dan dia bermain di Liga 1 Belanda bersama Ajax Amsterdam. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Devine Rens mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Devine sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik, saya menerima DM, Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Devine, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah, Anda bisa benar-benar menjadi panutan, ada begitu banyak orang, di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Jika suatu saat bisa membela timnas Indonesia, tentu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa, tukasnya. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat Ula Romeni dan Mauro Zigestra segera memperkuat timnas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi pesaing terkuat di round 3.
Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Mauro dan Romeni terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Exco, Pak Arya akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Ula Romeni dan Mauro Zylstra. Indonesia akan menaturalisasikan 2 bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia di round 3, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika Romeni, Mauro hadir dan lainnya, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney. Media asal Jepang, Hochi News menilai kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia menjadi kabar baik untuk pelatih Shin Tae-yong. Sebab impian Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini bisa semakin terwujud. Hochi News memandang bergabungnya Martin ke timnas Indonesia sebagai hal positif. Menurut media Jepang itu, Shin Tae-yong akan berupaya keras membawa timnas Indonesia untuk kali pertama mentas di Piala Dunia. Shin Tae-yong, yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, menjadi lebih kuat, tulis Hochi News. Dengan hadirnya kiper kelas Eropa, seperti Martin Paes tentu akan membuat skuad Garuda lebih tangguh, lanjutnya. Persaingan di grup C tentu akan semakin seru, melihat di grup tersebut ada Jepang, Australia dan Arab Saudi yang sudah sering masuk ke Piala Dunia, tegas media Jepang tersebut. Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah tampil di ajang Piala Dunia. Namun demikian, Indonesia pernah terhitung sekali tampil di ajang tersebut ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda. Tentunya, ini merupakan kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Saat ini, timnas Indonesia sudah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi tinggal satu langkah lagi untuk timnas Indonesia bisa bermain di kompetisi tertinggi sepak bola, yaitu di Piala Dunia. Nama Dylan Vente mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jens Raven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Dylan Vente asal klub Liga Skotlandia, Hibernia FC dan sekarang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle Liga Belanda. Dylan Vente yang berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Dylan Vente punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Dylan Vente, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Dylan Vente merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Rotterdam pada tanggal 9 Mei 1999 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Dylan Vente memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Dylan Vente adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda, Indonesia, Suriname kini bergabung dengan PEC Zwolle, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 7 penampilan dan mampu mencetak 3 gol serta 1 assist pada musim 2024-2025. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Dylan Vente layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa akan memberikan kabar terbaru terkait pemain keturunan yakni Mees Hilgers. Seperti diketahui, Mees Hilgers masuk dalam daftar pemain yang diinginkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan pada beberapa tahun terakhir telah mengajukan beberapa nama pemain keturunan untuk segera diproses naturalisasinya.
Bahkan akhir bulan Juli lalu, Shin Tae-yong kabarnya telah menelepon MS Hilgers untuk yang ketiga kalinya. Shin Tae-yong menanyakan terkait minatnya Hilgers untuk membela timnas Indonesia. Hilgers pun menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia, namun saat ini ia memang masih terus fokus pada karirnya di FC Twente. Yunus Nusi juga mengatakan bahwa pemain klub asal Belanda itu memang saat ini masih fokus dengan klubnya. Maka dari itu belum juga memberikan respon permintaan dari PSSI terkait dokumen tersebut. Namun, PSSI juga berharap dalam waktu dekat ini pemain tersebut bisa memberikan jawaban yang pasti. Untuk itu, Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI akan segera memberikan update terkait kejelasan nasib pemain tersebut pekan depan. Sebab sampai saat ini PSSI belum juga menerima dokumen apapun dari MS Hilgers. Kalau terkait pemain itu, mungkin minggu depan baru bisa saya kabari, ujar Yunus Nusi kepada bolasport.com. Artinya saya belum bisa nerima dokumen apapun untuk sampai saat ini, ucapnya. Terkait itu, PSSI sebelumnya juga terang-terangan mengungkapkan bahwa pihaknya tak akan memaksa pilihan MS Hilgers. Media Thailand, Thairat, langsung ketakutan Martin Paes kini sudah resmi bisa perkuat timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda akan makin tangguh dengan hadirnya kiper berbakat dan bertubuh jangkung itu. Ya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar bahagia soal nasib Martin Paes dalam membela timnas Indonesia. Setelah penantian panjang, Martin Paes dipastikan Erick Thohir kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini pun turut jadi sorotan media Thailand, Thairat. Mereka menyoroti kehadiran Martin Paes di skuad timnas Indonesia yang tentunya perlu diwaspadai para rivalnya di laga-laga mendatang. Timnas Indonesia mendapat keputusan dari FIFA terkait naturalisasi kiper Belanda Martin Paes. Pada 18 Agustus, sepak bola Indonesia mendapat kabar baik dari Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, setelah sekian lama berupaya menyelesaikan permasalahan proses naturalisasi kiper Martin Paes, tulis Thairat, dikutip Senin, 19 Agustus 2024. Secara spesifik, menurut Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, FIFA telah resmi memberikan izin kepada kiper kelahiran Belanda, Martin Paes untuk bermain bagi timnas Indonesia, tepat sebelum Garuda mengikuti babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di Asia, lanjutnya. Perlu ditambahkan bahwa penjaga gawang Martin Paes lahir pada tahun 1998 dan memiliki tinggi badan yang sangat tinggi, yaitu 1,91 m. Dia memiliki nenek yang berkewarganegaraan Indonesia dan saat ini bermain untuk Dallas Club di American Professional Soccer League, MLS, jelas Thairat. Dengan demikian, pada babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, Martin Paes pasti bisa bermain untuk timnas Indonesia. Khususnya, pada Piala AFF 2024 yang digelar akhir tahun ini, ia juga berkesempatan bergabung dengan skuad Garuda, pungkasnya. Media asal Belanda, Belanda Football League, mendoakan timnas Indonesia berjaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai Martin Paes resmi bisa membela skuad Garuda. Menurut media Belanda tersebut, Paes akan berperan penting dalam perjuangan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona nanti. Dengan hadirnya Paes, jelas timnas Indonesia semakin kuat di lini belakang. Paes sendiri adalah kiper utama klub Liga Amerika Serikat, FC Dallas. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Paes diharapkan bisa menjaga gawang timnas Indonesia dari perlawanan keras tim-tim grup C, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Menariknya kabar bahagia itu juga disambut baik oleh media Belanda, Belanda Football League. Media tersebut mendoakan timnas Indonesia sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026. Belanda Football League ikut mendoakan karena tahu timnas Indonesia akan semakin kuat dengan hadirnya Paes di bawah mistar gawang. Media itu pun percaya peran Paes bisa menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak keempat atau bahkan langsung mendapatkan tiket via finish 2 besar di fase grup tersebut. Selamat untuk timnas Indonesia, Martin Paes akan menjadi karakter penting bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti, bunyi pernyataan media Belanda, Belanda Football League. Media Vietnam, Theta Van Hoa, menyinggung soal postur menjulang Martin Paes usai sang pemain resmi diizinkan FIFA membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI,
Erick Thohir, memberi kabar baik terkait rampungnya kasus Martin Paes di CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. Kiper FC Dallas itu akhirnya diizinkan FIFA memperkuat timnas Indonesia. Paes sejatinya sudah menjadi WNI per 30 April 2024. Namun, ia belum bisa memperkuat timnas Indonesia lantaran ada masalah administrasi dalam perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI di FIFA. PSSI lantas membawa masalah itu ke CAS. Setelah menunggu berbulan-bulan, pengadilan yang berkedudukan di Swiss itu memberi kabar baik. Banding dikabulkan dan Paes bisa berkostum timnas Indonesia. Kabar itu membawa aura positif bagi penggemar sepak bola Indonesia. Namun, media Vietnam, Ketau Van Hoa, justru menyoroti tinggi badan sang pemain dan status naturalisasinya. Tim Indonesia akan menggunakan kiper Belanda yang punya tinggi badan lebih dari 190 cm di kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi artikel di media tersebut, dikutip Senin, 19 Agustus 2024. Postur Paes memang terhitung raksasa untuk kesebelasan asal Asia Tenggara. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui bertinggi badan 191 cm. Hadirnya Paes dapat menambah kekuatan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, lawan-lawan berat sudah menanti. Terdekat, Paes bisa dipanggil untuk laga kontra Arab Saudi, 5 September, dan Australia, 10 September. Patut dinanti apakah sang penjaga gawang bisa memberikan kontribusinya atau tidak.